Kulit Indonesia, badan Indonesia. Karena sifatnya dia dingin, makanya kalau pijat pakai minyak zaitun boros. Cobain aja. Iya. Pakai minyak buatan bagaimana? Minyak kelapa kita bagus ya. Kulit durian itu buat darah rendah. Caranya dilempar ke orangnya. Oh, naik tuh ya. Langsung naik tuh. Buat batu. Sesak napas. Jadi, ini semua yang pasti pakai karyawan agak aman ya, nggak terlalu ini. Yang penting nanti ada timbul warna, ada timbul bentol-bentolan dikit. Kalau sudah sampai bentol itu kan ada perlukaan pembuluh darahnya yang pecah di dalam. Ya, setelah pecah itu sumbatan sehingga si darah mengalir. Kalau sudah diperiksa ini seperti kayak ada Hidung gitu ya? Ya, hidung merah itu udah selesai, kita pindah tempat aja. Nah, di tulang belakang ada tulang spinal. Oke, ya. Ini enak itu digosok pakai tadi dipakai ini. Di antara tulangnya atas sama bawah ini ada selanya, ini digosok ini itu juga enak loh. Kebanyakan orang sakit lambung, ini bagian lambung, tinggal putar aja ke belakang, tinggal di secara horizontal. Kalau untuk di sininya? Nah, sininya mau dikorek boleh? Boleh. Ya, silakan. Seluruh tubuh boleh? Enggak, kalau lambung di sini boleh? Boleh, di sini. Pas 3 ini tubuh 3 ya? Meridiannya atau nggak apa-apa? Boleh, titik meridiannya. Yang paling gampang ini aja. Ya. Karena sesuai yang tadi itu, ini organnya, yang ada di baliknya itu kan ada titik sarafnya nih. Ini titik saraf sumsum tulang belakang adalah yang menghidupi si organ yang ada di Depan. baliknya. Bagaimana si bagian sumsum tulang belakang ini terbuka bisa memberikan suatu nutrisi kepada si organ, jadi organnya itu sendiri. Pakai baju boleh? Pakai baju boleh. Nah, takutnya kalau pasien perempuan, Pak, ini harus langsung Kalau celana nggak bisa, baju aja. Modus tuh, modus ya tuh. Modus. Ntar dia bawa guru kata gurunya. Katanya gitu ya. Dari alasan kata guru kan. Kata guru saya harus buka buku. Celana jangan dirokan, baju aja. Kalau perempuan, kalau yang saya kenal gitu ya, Diselepet. nah, ada yang saya pakai baju, ada yang saya suruh buka. Iya. Kebanyakan yang saya aja suruh ini. buka, ini yang umurnya di atas 55 tahun. yang bagus yang kayak Susana. Kayak Susana bagus. Nenek-nenek Yang kayak Susana yang bagus, Pak. Udah mati. susu tepung. Susunya udah tepung. Karena dia maksa, saya suruh buka, dia mau. Pas saya bilang, sama orang lain aja, nggak mulus, dia jelek. Asem lagi. Gak mau asem. Udah pernah saya ngalamin kayak gitu, cara main pelan. Bapak pengalamannya banyak. Kalau saya sering buat taruhan itu karena ini, karena rokok. Sering taruhan. Sering taruhannya karena rokok. Ini kasirnya Alfamart, Indomaret sakitnya ini. Namanya siapa? Saya karena ngeliat cakepnya. Bisa saya pegang. Yang benar. Wah, nih, Mbak, sakitnya ini.
Masa saya terang? Ini di depan kasir nih. Kamu udah pakai dua kata. Mau aja dipegang. Ini kan susah dipegang. Padahal terapi. Ayo rokok. Oke, kena. Oke, ada mau tanya lagi? Kalau enggak nanti bisa diskusi sama tentang herbal bisa lebih. Padahal dia punya namanya fiber optik. Fiber optik itu dia tidak menyalahi aturan. Alat dosing pernah kan? Jadi keluhan kita dosing di tubuh, ya nanti keluhannya itu pasti karena bahannya tembaga sama tembaga menghasilkan magnet langsung ke titik keluhan. Biasanya kalau itu tuh kalau ya bisa lihat pakai dosing cepat udah ketemu ini pakai akupunktur lebih enak. Tapi kalau pakai kagawa yang pakai lintah jangan karena dia susah gigit. Iya, iya. Biar bener api yang gigit. Saya udahin dulu sementara. Kita dulu bantu. Keretak loh. Keretak. Herbal. Pak, yang mau diadu dulu masuk situ. Perabot. Ajual perabot. Kasih wejangan tentang Minyak ki. Perabot. Minyak kalau musim hujan jemurnya ki. Perabot. Tadi ada yang nanya bagaimana kalau herbal dengan open. Kan bisa pakai slow cooker. Kalau saya karena nggak punya slow cooker, lebih senang pakai alami. Saya selalu di. Tadi mohon maaf di luar lagi diskusi sama yang Oh. Nah, itu ini saya suruh jelasin. Iya. Oke, salah ya, mohon maaf. Tuan guru Ya. kondisinya. Jadi gini rekan-rekan untuk herbal, untuk penyediaan herbal ya, menyimpan herbal. Kalau saya sebenarnya simplisia ya. Simplisia itu memang yang bagus itu sebetulnya bukan dijemur, tapi proses pengeringannya itu adalah dengan menggunakan alat pengering. Karena suhunya bisa diatur. Kalau saya pengeringannya itu metodenya pakai kalusu ya. Tahu ayam itu kalau dipanasin pakai apa, Pak? Lampu. Saya pakainya jadi kotak gitu. Kalau kita kan nggak skala banyak ya, paling sekilo atau 2 kilo, pakai ratusan ya harus punya ruangan khusus. Itu cukup dengan lampu pijar dengan suhu itu 40 derajat, jangan sampai dekat ke angka 60 atau 75 derajat, karena nanti zat yang terkandung di dalam herbal itu akan hilang. Nah, kemudian juga kalau dijemur, kenapa saya kurang rekomendasi dijemur langsung ya, saya unik, mungkin ada bertentangan dengan yang lainnya. Yang saya sudah belajar kesana kemari itu faktor UV, sinar mata. Kalau mau dijemur langsung silahkan, monggo, tapi pakai paranet. Tanpa bersentuhan langsung. Paranet itu ambil yang ada yang 80% kan, anu sinar 80%. Tapi kalau musim hujan gini ya susah. Kalau musim hujan gini lebih baik bikin kotak saja, Sinar rembulan. kasih lampu. Berapa lama nih? Bisa 3-4 hari. 4 hari suhu 40 derajat ya? Iya, Pak. Memang kalau bisa kasih termometer di dalamnya, jadi kita tahu. Tapi tiap hari dibuka ya supaya nggak ada embun. Oh. Karena embun ini yang memicu nanti akan keluar jamur. Siap gitu. Terus kalau saya jujur bikin pakai slow cooker. Kalau bikin minyak saya pakainya alat yang namanya slow cooking. Cari di internet murah itu kok. Yang 5 liter juga ada. Slow cooker. Itu yang dipakai buat bubur bayi sebetulnya.
keramik ya. Kalau yang bau bayi rata-rata ukuran cuma 1 liter, tapi kalau yang agak besar dia ukurannya antara 5 sampai 6. Itu silakan untuk dibikin. Itu siapa ini? Ya kalau nggak ada slow cooking gimana? Modalnya kan terlalu besar ya. Iya. Pak. Bisa pakai rice cooker. Bisa pakai rice cooker, cuma jangan di Untuk Bukan di cook. oh kayak bikin bawang yang hitam. Iya, di cook. Silakan pakai itu bisa. Monggo. Berapa lama? Untuk fermentasi minyak ya itu ya biasanya ya tergantung. Kalau saya bisa sampai seminggu sebulan. Karena black garlic itu kan 10 hari ya saya udah coba. Jadi kalau mau tadi bikin minyak ya, Ki. Kasih dulu. Bikin minyak pertama kali kita siapin herbal simplicianya dulu ya, yang mau dibikin minyak. Contohnya saya ambil contoh kita mau bikin minyak tawon. Ini agak bohong ya, merek minyak tawon tapi nggak ada minyak tawonnya. Gimana sih cara bikinnya? Sebetulnya simpel, itu isinya bawang-bawangan sebetulnya. Bawang merah, bawang putih, mau dimasukin bawang dayak boleh. Bawang bombay juga silakan dimasukkan bawang-bawangan. Nah itu tergantung masing-masing terapis maunya seperti apa. Kenapa kok bisa ngilangin bengkak? Ya, kita udah tahu. Bawang bisa ngilangin bengkak. Iya toh? Nah, caranya bagaimana? Itu bawang diiris dulu. Terus agak dikeringin dulu. Kadar airnya supaya turun. Sebenarnya kalau punya alatnya kita bisa ngukur. Kadar airnya harus ada di kisaran 20%. Ada alat itu. Tak itu nanti kita ketahuannya 20% kadar air. Pakai alat itu, pakai humidity ya. Lembapan. Kita siapin dulu bawangnya. Nah, berapa ukurannya, kadarnya berapa? Silakan eksperimen. Kalau yang hangatnya pakai apa? Sendiri. Nah, kalau untuk hangatnya nanti kasih tahu dikit. Oke, setelah itu disiapin, ya Bu. Terus kita beli minyak, kita cari minyak pembawanya. Minyak pembawanya terserah. Tapi kalau saya rekomendasi minyak pembawanya adalah berbasis kelapa. Iya. Mau pakai VCO boleh, mau pakai minyak klentik. Ya, kalau orang kampung bilangnya minyak klentik, saya punya minyak klentik. Atau kalau mau beli banyak, mereknya apa Brako ya? Ya. Brako pakai minyak Brako. Murah itu 40.000 ya, seliter ya. Minyak Brako itu siapin. Jadi ini kalau mau bikin minyak herbal sebetulnya kayak gini Bu. Kuncinya begini. Kalau mau bikin minyak herbal selama ini kan beli terus tuh, harus bikinnya sendiri. Nah kalau mau semriwing ya. Mau semriwing kan? Pakai herbalamin. Atau kita datang ke toko, Ibu tahu mentol, popeng? Iya. Dragon. Tahu ya? Yang buat kalau zaman itu nenek-nenek kita pakai, nah itu pakainya itu. Caranya itu digerus atau dipanasin dulu nanti cair. Itu basisnya minyak masalahnya. Jadi minyak terapi itu ada 2 basis. Berbasis minyak atau oil base sama water base. Ada oil base sama water base. Kalau water base nanti terkenalnya air aroma itu. Iya. Jadi kalau saya di Equal kan oil base. Nah kalau tadi Bapak bilang, Pak bagaimana untuk yang tangan semriwing tadi ya, dia sebutin pakai mentol. Mau anget, kalau mau ekstrim masukkan gondokuro. Janda pura. Ya kan gondokuro itu kan udah tinggal tambahin aja ke situ. Nah, berapa ukurannya silakan eksperimen sendiri. Nah, kalau itu harus ada pelatihannya Bu. Ukur, nimbang. Itu harus ada alat-alatnya lengkap. Kalau ini kan saya cerita supaya Bapak Ibu menghayal. Kalau menghayal berarti otak kanan digunakan. Kalau otak kiri kan refleks. Ini materi motis juga sebetulnya penggunaan otak kanan otak kiri. Jadi minyak tadi setelah jadi itu prosesnya gimana sih kalau mau masukin yang anget tadi? Yang daun mint sama yang mentol itu kapan sama gondokuronya? Setelah akhir proses. Jangan pada waktu awal proses. Jadi Ibu bisa bikin minyak tawon sendiri sekarang.
Pak, bagaimana dengan jahe? Boleh nggak? Boleh. Jahe bisa juga untuk penghangat, cuman jumlahnya harus. Terus bagaimana kalau bikin jelly? Gel. Kan cair ya, Bu? Balsam? Ibu tahu balsam? Ya. Ibu tahu balsam? Kita bikin minyaknya dulu, Bu. Kita bikin minyak intinya dulu. Terus kita beli di wax. Di wax itu minyak dari awon, minyak lebah. Jadi kalau orang tani lebah itu, beternak lebah itu ada lilinnya ya? Polen. Bukan, lilin lebah. Lilin lebah. Itu dijual kok. Propolis. Yang kayak buat pomade rambut itu. Yang buat pomade rambut itu minyak lebah. Nah itu tinggal dipanasin, ditim ya caranya ya. Terus masukkan minyak itu. Banyakan mana? Otomatis harus banyakan di waxnya. Baru masukin minyak. Terus aduk, diamin. Nanti dia akan beku seperti balsam. Itu kalau pakai bisbek, cuman harganya ya mahal. Itu kalau Bapak Ibu. Kalau pakai bisbek enaknya apa? Kalau kita mau apa? Bisbek kalau kita mau terapi nggak takut tumpah ya Pak? Benar nggak? Kalau matanya sampai. Silahkan kalau Bapak Ibu mau bikin seperti itu. Mudah kok. Jadi saya harap terapis bisa bikin seperti ini. Jadi nggak mengandalkan harus beli. Kalau minyak berbasis daun-daunan gitu gimana? Caranya begitu. Sama. Jadi prosesnya dikeringkan terlebih dahulu, baru prosesnya tadi menggunakan rice cooker atau menggunakan slow cooker. Berapa lama? Silakan eksperimen sendiri. Kalau bikin gimana? Oh, air pH tinggi. Bikin air tinggi pakai helbar atau pakai apa nih Pak? Nah, oke, yang paling mudah. Air alkali ya istilahnya ya. Sekarang kan lagi rame, kemarin dibahas di grup kalau nggak salah masalah pH ya. pH darah sudah dijelasin. Bagaimana cara ngeceknya? Ya. Terus bagaimana kalau kita asam? Kalau asam otomatis penyakitnya banyak. Nah, bagaimana untuk pH? Air bikin air yang pH-nya tinggi 1, kalau mau yang pakai industri ya itu Kangen Water. Modalnya cuma berapa itu harganya itu? Ini nyobain nih makan favorit saya nih. Yang depan oper-oper. Kalau kekwal menggunakannya pH itu Nambocie. daun sakar ayam. Kalau saya pH paling mudah bikin air ber-pH tinggi. Kalau saya pakainya daun kenikir itu di jus, itu pH-nya tinggi. Kenikir buat lalap, silakan di jus, kasih air, suruh minum. Itu juga jadi air alkali. Atau mau bikin air alkali yang versi Kangen Water, ya. Bapak Ibu siapkan kendi atau kendi ya? Iya, kendi itu mah jangan yang hitam Bu, yang merah. Itu beli Kan di tanah berarti. iya kan di tanah itu. Cuci Beda ikan sama tanah. ya memang sengaja Pak ya, jadi memang harus begitu. Kendi itu dicuci dulu, terus dipanasin dulu Pak. Kendi itu beli yang merah ya, terserah literannya mau berapa. Itu dipanasin dulu. Dipanasin di kompor gitu Ki. Ya pokoknya beli bersihin kan, biasanya kotor Pak, bersihin. Panasin dulu. Panasin kan baunya bau kayak gitulah ya, diamin, setelah dingin baru diisi air. Nah itu akan difermentasi sehari semalam lah, itu akan jadi basah juga sama. Kalau mau ngitung caranya basah ya paling tidak kita punya kertas lapus ya. Yang paling murah kita kertas lapus itu paling sekitar 6.000-7.000 kalau beli di apotek. Nanti dites ini benar nggak basah apa nih? Basah itu pH itu antara 0 sampai 14. Makanya kadang-kadang saya juga bingung.
di lini masa itu bilang pH-nya di atas 14, mana ada pH di atas 14? pH itu pasti antara 0 sampai 14. Standarnya 7. Kalau 7 itu berarti normal, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Nah, untuk kasus kanker, silakan tadi sudah saya bilang kenikir ya Pak, kita pakai yang kendi tadi ya, kita akan jadi basa. Nah, untuk kasus kanker itu kita kondisi tubuh kita itu paling tidak 10 hari harus dalam keadaan basah. 10 hari harus dalam keadaan basah. Ya walaupun kita pakai terapi, pakai macam-macam, silakan monggo itu untuk melancarin. Tapi tetap kalau darahnya kondisi tubuh tidak dalam keadaan basah, itu yang namanya kanker sama tumor akan tetap hidup. Ini sudah saya rasakan sendiri pada om saya yang prostat ya, dia prostat. Stadiumnya lumayan, sudah 3. Ya, sudah 3. pH-nya dengan menggunakan konsepnya daun kenikir. Dalam waktu 10 hari, alhamdulillah kankernya, prostatnya kecil. Yang harusnya dioperasi, akhirnya tidak jadi konsepnya seperti itu. Untuk bagaimana kanker payudara sama. Nah, kalau dicek, misalnya kita cek, sudah kita cek tetap itu normal, tapi tetap seperti itu ya kaitannya dengan psikis kan. Paham lah ya. Jadi kita terapis sudah punya alat tes, tes pH lah, atas lakmus paling murah. Ya. Bagaimana dengan kaitan kekenalan darah? Ada nggak? pH tubuh dengan kekenalan darah? Ada Pak. Asam kental. Encer banget juga. Bahaya kan? Asam kental. Oke, kenapa tuh butuh asam? Terlalu banyak gula. Pemicu asam itu kan gula, kayak bikin Scooby itu, kayak apa? Kamboja itu kan air gula teh manis kan? Iya. Itu dari saya sedikit. Kemarin dibahas pH Pak, Pak ini ngomongin pH aja Ki. Nanti kelihatan nanti teman-teman mau nanya apa? Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai cara bikin minyaknya? Kalau bikin minyak pijit yang aromanya bunga-bunga. Aromanya bunga-bunga, ya oke. Siap. Berarti kita harus memasukkan aroma ke dalam minyak. Nah sekarang mau modelnya pada proses atau pada akhir tinggal kalau ada juga yang mau praktis beli esensial tinggal campurin. Kalau mau pengolah sendiri ketika proses fermentasi minyak penolak karena ini aroma jadi masukinya bukan dari awal. Misalnya ingin melatih gitu ya, masukin baunya jangan dari awal. Misalnya ini fermentasi 7 hari, berarti hari ke 7 masukkan. Selesai disaring. Saringnya kalau bisa pakai ada ukurannya ya, mikron ya. Saringan mikron, kayak mikron itu ada. Salah satu gampangnya kayak mikron itu yang dipakai buat kopi. Kalau kita ke kafe itu kan ada itu. Alat saringan. Nah kita pakai. Oh jadi buat memisahkan ampas. Jadi kalau non sewu mohon maaf. Ini kalau kita proses minyak ini kan masih ada endapan. Ya. Berarti ini masih ada DTS-nya kalau saya bilang ya. Bagaimana nih supaya turun? Itu bisa satu diakalin pakai kopi. Kertas kopi itu loh. Nah, kita ke kafe kan ada itu. Pak mau 3 kali, mau 4 kali disaring terserah. Ini skala rumahan ya. Kalau sekarang industri ya nggak pakai itu. Nah ibu silakan bisa bikin. Nanti ini nggak kuning bu jadinya. Bening. Cenderung ke bening.
Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi itu tadi bisa pakai minyak kalau mau harum bunga-bunga gitu atau dimasukkan minyak Sedamnya. esensial. Sedam Nah, jaya. kalau mau bikin yang water base bagaimana? Betul nggak? Kalau ini kan oil base ya. Oil base itu enak kalau buat buluk, licin. Kalau yang water base bagaimana? Esensial yang water base itu pakai destilasi, Bu. Alatnya lebih mahal. Tahu caranya sih. Destilasi wopo meneh gitu ya. Destilasi itu penyulingan, Bu. Jadi sebenarnya kita bisa bikin mesin seling sendiri, itu pakai Seling. apa namanya itu? Presto. Pakai Presto itu kan double yang luar tuh papnya itu, udah itu tinggal dimasukin kawat tembaga, di roll, masukin ke air, nanti kan netes tuh. Nah itu esensial, itu sulingan pertama, sulingan kedua, sulingan ketiga, sampai 4 kali nyulik baru keluar. Nah itu yang berbasis water, makanya esensial harganya lebih mahal. Khasiatnya bagaimana? Lebih bagus itu sebetulnya, karena kenapa? Tubuh kita tuh minyak atau air? Nah itu air kan? Resepnya lebih mudah. Minyak juga ya ada Nah, juga itu. Ibu, oke kelas balik ya. Tahu minyak apa yang dari Bali? Harganya mahal. Putus. Bikinnya pakai apa? Minyak putih. Putus. Nah, dia pakainya sebetulnya Barco, Pak. Barco. Minyak Barco dengan total 99 herba. Guling, difermentasi pakai slow cooking sekian lama jadilah. Nah kalau kita yang muslim ya itu diselawatin aja sambil bikin kita selawatan. Kalau dia kan pakai metodenya sana ya. Nah, yang dari Kalimantan ada nggak di sini? Dayak ada? Teman dari Dayak ada Kalimantan? Nggak ada? Yang terkenal minyak setan? Keranjang. Saya setan dulu yang pertama. Saya setan belang, Pak, mata keranjang. Ada pernah dengar nggak? Ada pernah dengar? Ini keranjangnya lagi Giginya gimana itu? Jangan. Itu giginya gimana? Dari mayat. Itu dari mayat manusia kepala suku. Oh, yang Yang merah-merah panas itu, Pak. Jadi yang asli itu Enggak panas ya, Pak? dolesin, ini bengkok kan dolesin, tarik lurus. Kita udah ngeliat sendiri. Yang Ibu Ida Dayak. Tapi yang asli budidaya itu udah ditambah-tambahin. Kalau yang asli minyak setannya Kalimantan, prosesnya bikinnya dari mayat dibikin sale ya. Didiemin lama-lama netes, Pak. Mayat. Iya mayat. Madura itu. Jadi mayat manusia terutama kepala suku itu didiemin. Itu katanya orang sono ya sendiri belum lihat. Itu nanti netes, nah itu. Ibu tahu kelemahan saya. Nah itu ya baunya ya tahu diri. Nah itu nanti dicampur dengan herbal. Orang-orang sana mungkin tadi ada teman yang dari Dayak nggak? Beliau paham, akan lebih paham. Itu memang ya saya bilangnya minyak setan kenapa? Dari orang Prosesnya mati. ini serem, Pak. Tapi khasiatnya ya seperti kita tahu. Jadi bukan kata-katanya memang betul. Ya. Prosesnya sama. Jadi mudah-mudahan teman-teman tahu bahwa minyak itu ada 2 jenis, oil base dan water base. Yang oil base tadi saya jelasin itu biasanya untuk urut, pijet, kerokan, gausa, kuina, Gawang. jadi itu kita pakainya itu. Nah, nanti ibu tinggal eksperimen. Minyak itu ada yang licin, ada yang lengket. Nah, yang mana yang mau dipakai? Kalau saya buka semua, enak. Next ya, Pak. Silakan eksperimen. Minyak kan bisa dasarnya ya pembawa. Jadi minyak ini ada sulfat itu pembawa. Tadi udah saya sebutin mereknya ya. Saya endorse nih. Pak, bisa nggak pakai minyak sawit? Bisa nggak? Bisa nggak pakai minyak sawit? Bisa. Nggak harus minyak kelapa. Bisa nggak pakai minyak sawit? Bisa. PCO yang tidak melalui proses pemanasan, bisa nggak? Zaitun? Bisa. Silakan, cuman zaitun jangan terlalu dipanaskan. Yang penting jangan minyak jelantah. Karena titik bibitnya beda sama kelapa. Seperti ikan asin. Dan asin. Ya itu nanti kalau bau minyak asin kan asin.
Ada paham ya, Bapak Ibu? Ada Minyak asin buat ya. pengawetan. Jadi minyaknya itu. Nah kalau yang butter base tadi saya nggak akan jelasin karena harus kilo itu didemoin, harus punya alatnya, Iya. begini, fermentan apa direbusnya sekian lama. Orang destilasi dari Yang ini apa destilasi dari contohnya sereh itu ya, sereh itu destilasi itu airnya aja laku loh itu, air ya. sereh itu laku, Nanti saya bayar sarek bu. esensialnya laku. Oke, jelas ya Bu? Apalagi mau ditanyain? Gak jelas juga. Oke, Nanti rekamannya ada. Ya ini kembali ke kita ya. Minyak zaitun kan ada yang pakai aroma. Ya tergantung kalau saya rekomendasi ya kita pakai yang kalau yang mau dikonsumsi silakan yang virgin. Tapi kalau untuk baluran ya monggo. Baluran kan sekedar bau saja. Ngerinya kayak contohnya merek Herboris itu baunya kan enak gitu. Bisa nggak diminum kira-kira? Nggak bisa. Karena dia ada solvent. Maksudnya zaitunnya berapa persen? Minyak solvnya berapa persen? Biasanya solventnya pembawanya itu lebih besar daripada si zaitunnya. Masukin ke situ, tambahin pewangi buat kita. Itu hanya buat Pengawet pagi. terapi luar, buat pijet, spa, untuk bekam. Kan ada penambahan tadi. Ya sebetulnya kurang bagus karena nggak asli. Karena ada zat lain. Cuman kalau yang asli kan baunya kurang Ya, yang minyak zaitun asli ya baunya kurang enak. enak. Ya monggo. Semua kalau saya tergantung masing. Kalau saya untuk bekam cenderung menggunakan tadi bikin sendiri dengan bawang-bawangan tadi gitu. Saya masukin ke rice cooker kalau yang nggak punya itu pada kondisi bukan kok ya. Wow. Diamin aja dulu, wah. Dengan ini aja. Minggu 2 minggu ya. Lucunya iya ini. Jadi gini, ini saya jelasin. Rice cookernya disiapin, bawangnya sudah dipotongin, sudah dikeringin. Masukin minyak dulu. Ya, barconya masukin ke si rice cooker. Kalau yang nggak punya slow cooking ya, rice cooker masukin. Liter kayak 2 liter. Diamin, tunggu hangat. Tunggu hangat ya. Perasaan lama 40 derajat, 70 derajat tuh nggak hangat tuh. Baru dimasukin tuh herbalnya. Fermentasi berapa? Seminggu. Mau dikasih minyak bunga-bungaan nanti yang terakhir. Posisi pokoknya semua minyak fermentasi seminggu ya Pak? Minimal 3 hari sih sebetulnya. Selama itu dipanasin di warm gitu Pak. Posisi warm gitu ya. Iya, di warm. Bukan Pakai itu aja. Oh iya. 3 hari ya minimal. Ya minimal 3 hari. Nanti Bapak eksperimen antara 3 hari dan seminggu bagus yang mana? Berarti Sendiri sama doang. dengan proses asam apa bawang garlic gitu ya. Kayak gitu ya. Sama kayak bikin black garlic, Black garlic. hampir mirip, cuma KBK 14 hari ya. Ya. 7 hari 21 minimal. 21 hari ya. 21 hari ya. Minimal 7 hari Pak. Ada plon. Minimal 7 hari. Ya, dipakai dulu. Kali ini enggak, kita cuma sortingnya pakai minyak. Sebetulnya saya nggak rekomendasi juga, karena itu ketemu sama besi. Ah iya betul. Saya sebenarnya kalau pakai rice cooker nggak rekomendasi, karena itu ketemu sama besi. Tapi kalau pakai alat slow cooker, itu dia keramik. Sama proses. Kalau di toples kaca Toples kaca pemanasnya dimasukin ke toples kaca nggak bisa. Kan proses fermentasinya butuh kehangatan di antara suhu 40 derajat sampai 80 atau 70 derajat. Jadi nggak boleh mendidih Stabil lagi. selama seminggu. Nah kita pakai alat itu. Ya memang olok di listrik. Setelah itu baru dimasukin. Jadi gini Pak caranya. Misalnya kita pakai slow cooking juga bisa ya. Masukin dulu minyaknya. Ah, Nanti kita tes itu sudah hangat belum. ya.
Kalau kita pakai termometer di atas 40 derajat, di bawah 70 derajat. Udah ketemu, angkat, masukin itu herbal yang tadi kita udah siapin. Bawang-bawangan terus tutup, udah diamin. Paling setiap hari kita cek buka. Nanti setelah itu disaring. Setelah itu hari ke-7 silakan disaring, saringnya pakai kertas kopi. Terus kopi murah itu kok beli di itu kali satu bungkus itu isi 6 sekitar 7 ribuan. Kalau wangi-wangiannya setelah 7 hari? Wangi-wangiannya misalnya kurang sehari. Kalau pakai esensial mah enggak Pak, terakhirnya masukin. Oh langsung campur. Tapi kalau pakai proses kembang gitu, sehari sebelumnya mas. Terus kalau mau ditambahin apa tadi, mentol, mint itu juga terakhir. Boleh ya kita Cobain. Yo, Mirip kayak rice cooker tadi. iya, itu dalamnya keramik. antri. Itu untuk bikin makanan bayi, Terwujud banget. Ini bikin sop di situ. bikin sop itu nggak penting. Kapasitas Tiga orang boleh nih. Kapasitasnya Satu ada lagi. sampai 5 liter ada. Bangkok. Saya rekomendasi itu karena dia keramik. Batas sama keretan. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman, monggo silakan. Abal-abal. Kalau ikut pelatihannya lumayan ini. Dibuka Pak. Pelatihan bikin apa? Minyak. Ini bikin sabun. Oh ya. Boleh. Ada Pak, boleh Pak. Ada ya? Ada Pak. Bikin ini. Iya. Ibu paling seneng itu. Iya. Glowing. Glowing. Biar glowing. Kapan itu Pak? Di-share Pak, di-share. Share. Nanti kalau lihat Pak. Aduh. Tadi kan udah telur itu. Yang pendek bisa jadi tinggi. Nah, Ya. yang pendek bisa jadi tinggi. Bisa jadi Yang pendek. kecil bisa jadi gede. Ya. Ah, bisa Pak? Bisa Pak. Bisa. Kayaknya semangat Enggak dipotong Ada yang di kecil zoom perasaannya gede. mau menggedekan Pengen tahu, nah itu udah dikasih tahu kuncinya, kan pengen gede. Ibu-ibu kan senangnya gede-gede. Dipotong di zoom, Bu. Ini Bapak ini gede ini. Dipotong dulu di zoom gede. Tadi kayak apa masalah ngobrolin kulit telur ya? Iya. betul. Ibu-ibu paling senang ini. Iya. Ini udah charter tukang Buat apa itu? Kalau tukang nasi goreng. kalau panjang, mau panjang dipotong, dipotong. Tambahin minyak ini ya tadi? Enggak. Nungguin. Iya, ditambah. Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Iya, tukang nasi goreng. Pakai kulit telur, kasih minyak buat maskeran glowing. Minyak. Selanjutnya kulit telur. Itu kita bisa bikin herbal untuk Muka ya? Kulit telur campur madu bisa? bisa. Oh, Bisa nanti kan yang ngerapihin semut nanti. Bikin halus. Yang penting jangan terlalu asam bisa aja. Pakai alat Iya. bisa sih. Iya, di blender. Blender. Ditepung. Boleh, silahkan. Teman itu kapasitasnya nggak banyak bu, 1 liter aja nggak bisa itu. Kalau slowcooking yang tadi bapak ini liatin itu paling kecil 1 liter. Sekali lagi, kalau untuk fermentasi nggak rekomendasi yang ketemu dengan besi. Kecuali besi itu food grade, cuman harganya ya. Pak, mau izin yang kalau di online itu kan ada food grade, ada non food grade tuh bedanya apa? Jadi gini, Kayak alkohol loh, udah bingung saya gitu. alkohol ya? Alkohol food grade, oke. Ada food grade, non food grade. Kalau untuk alat-alat ya, alat-alat yang food grade itu biasanya dia kalau kena asam nggak luntur. Ya, ciri khas daripada alat-alat non food grade contohnya stainless steel 402 kalau masalah kodenya ya, 402 403. Ada kodenya itu, Bu. Itu dia kalau kena asam, kadang-kadang kan herbal ada asamnya. Nanti kalau udah ketemu sama herbal lain, jadi baru dia berubah jadi netral atau basah kan. Nah, ketika proses fermentasi itu kita perlu alat-alat yang tidak terurai bila terkena kimia. Ini aja, jujur, ini. Makanya kadang-kadang saya lihat Bapak Ibu masukin jamu ke dalam botol plastik. Itu saya paling tidak rekomendasi. Kita pingin sehat malah nggak sehat. BPA-nya luntur, Bu. Walaupun ini ada gambarnya food grade atau gimana ya. Tadi yang food grade ya Pak. Jadi yang namanya food grade itu aman dikonsumsi, tapi ada kodenya, ada aturannya. Nah kita lihat barangnya apa, plastik juga ada aturannya. Teliti dulu Bu, kita teliti dulu. Saya nggak bisa jabarin satu-satu ya. Saya jabarin yang alat masak aja dulu. Alat masak itu contohnya yang tadi stainless steel. Silahkan dicari.
kalau cari alat masak jangan asal murah Bu, tapi dilihat dulu food grade apa tidak. Tuh. Jadi gitu ya Bu. Ya, ada pertanyaan lagi silakan monggo. Sharing-sharingnya ini Kewal langsung nembak. Waduh, Kewalnya kecil. Dapat nasi padang tuh. Tadi yang dihindarkan itu besi atau aluminium? Besi, aluminium hindari. Yang non food grade. Aluminium sebetulnya juga nggak rekomendasi loh. Fiber. Fiber apa lagi? Aluminium sebetulnya nggak rekomendasi untuk herbal. Tidak sama sekali rekomendasi herbal. Terus Bapak Ibu kadang-kadang nyepelein ngupasnya pakai pisau asal sembarang. Pisau. Nah itu pakai stainless yang khusus. Bahkan sekarang sudah ada pisau keramik ya. Silakan pakai itu. Oh, pisau keramik. Ini teman-teman nggak tahu. Kadang-kadang mau pakai aja. Apalagi kalau pakai kita sendiri. Pisau besi, besinya luntur, Fe masuk. Ya kita bikin jamu beras kencur, sehat, irisnya pakai pisau besi, rebusnya pakai aluminium, ya pakai keramik. Coba Ibu bedain ya sendiri nanti coba di rumah. Bikin beras kencur pakai panci aluminium sama pakai panci stainless food grade sama pakai panci keramik. Bedain nanti yang hitam yang mana. Kaca Pak, kalau bisa punya pirek memang. Kan sekarang udah mulai banyak yang kecil-kecil. Betul, sudah mulai banyak kaca anti panas. Nah itu bagus itu. Itu yang bagus. Oh iya benar. Kalau mau dia jadi basah ya pakai kendi. Kendi. Kalau dia mau jadi basah itu rangkaian herbalnya jadi lebih bagus, rebusan herbal gitu ya. Pakainya kita tanah liat. Itu yang cetakan serabi itu Pak ya bisa ya? Keramik. Yang cetakan serabi itu. Ini simplisia, herbal kering tadi yang kita obrolin. Kita sebetulnya gini ya Bapak Ibu. Kalau saya sendiri pribadi, setelah saya ikutin, saya pelajarin. Kalau orang sekarang kan maunya praktis jadi pil tinggal minum ya. Sekarang bagusan mana dengan rebusan? Cuman nggak praktis saja rebusan. Iya toh? Kita misalnya tadi kalau dia dibikin tadi kapsul, lari ke asam basahnya nggak ada tuh. Dibuka masuk nggak ada asam basahnya, tapi kalau direbus dia akan ada basah. Ketika kita masuk, kebanyakan jamu, jujur, kebanyakan jamu seduh itu adalah basah. Tapi kalau prosesnya benar, kalau prosesnya nggak benar, malah jadi racun. Sebetulnya apa sih herbal itu? Bapak Ibu sekalian mungkin tadi Kewal sudah jelasin ya. Herbal itu apa sih menurut Bapak Ibu? Herbal. Kan bahasa kerennya herbal. Kalau bahasa saya jamu. Ramuan. Ya kita diskusi coba apa sih menurut Bapak Ibu? Ramuan yang diambil dari alam berupa daun-daunan. Sebetulnya herbal itu racun Pak. Racun yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menjinakkan penyakit yang ada di dalam tubuh. Aslinya herbal itu racun. Kita ambil contoh satu. Mahkota dewa. Bapak Ibu tahu itu ya. Itu pohon beracun bukan? Beracun Pak. Tapi bisa jadi obat? Tapi bisa jadi obat buat manusia. Bapak kalau nggak percaya itu beracun apa tidak, coba mahkota dewa buat nyemprot pohon yang banyak kutunya. Kutunya mati Pak. Kutunya mati Pak. Berarti kalau beli kayak daun-daun ini yang sudah bentuk kapsul, terus minumnya kita buka, kita rebus, itu lebih bagus daripada kita minum langsung. Nah sekarang kita lihat dulu proses pengapsulannya itu adalah bentuk ekstrak atau bubuk. Karena herbal itu bisa diproses jadi ekstrak. Cuman dari ekstrak harganya mahal. Kalau bubuk berarti dari Simplicia ditepung. Simplicia itu herbal kering ya Bu, ditepung. Nah bagaimana kalau kita buka ini? Nah kita harus tahu ini herbal, ini kayak gini. Ini apakah dari bubuk, apakah dari ekstrak? Kalau dari ekstrak silakan telan langsung, nggak apa-apa. Ya, kalau ekstrak telan langsung. Cuma kalau untuk bikin ekstrak ya itu apoteker ya, kita nggak ada rekomendasi.
bukan apotek apa-apa. Artinya kan yang dijual dulu pasti bukan ekstrak kan harganya murah tuh kayak saya apa endelem 100 kapsul itu berapa gitu kan, itu bukan ekstrak. Nah, kalau ekstrak itu dari 1 kilo paling jadinya berapa gram? Itu ekstrak. Ekstrak ada ilmunya, misalnya mau diambil saat apa, dari andelem yang mau diambilnya saat apa, proses di ekstrak nanti saat itu yang dipakai. Itu laboratorium. Nanti dibuka dulu, dimasak. Kalau ini, kalau yang bubuk ini, silakan kalau mau pakai diseduh gitu. Diseduh. Nah, oke. Khasiatnya supaya jadi 2 kali lipat. Nah, kasih triknya deh. Kalau supaya jadi 2 kali lipat, cari botol beling ya Pak. Ya, botol yang pokoknya jangan botol plastik aja. Itu isinya kalau nggak salah 300 ml, 350 ya. 350 silakan tuh andelem atau apa kapsul itu herbal masukin aja, kocok 350 kali. Kita kocok 350 air hangat air suhu ruang, kocok 350 kali. Atau kalau pakai punya mesin itu mesin sek, silakan pakai mesin sek sampai dia larut ya, terus diemin sampai nanti turun. Itu otomatis si khasiat herbalnya tercampur ke air, tinggal airnya silakan diminum. Itu akan jadi 2 kali lipat khasiat awalnya, bahkan bisa 10 kali lipat kata orang ya. Kata penelitinya, kalau saya bilang sih 2 kali lipat, tapi kata peneliti yang dari Australia itu bisa 10 kali lipatnya. Ya, artinya beli kapsul pun sebenarnya nggak masalah ya. Nggak masalah. Cuman kalau yang ekstrak kita lihat dulu, ini ekstrak atau serbuk. Kalau serbuk murah. Ya, cuman kalau kapsul yang ekstrak silakan langsung di. Itu kalau pelatihan dipelajarin juga. Pelatihan yang begitu-begitu. Tergantung level. Oh, ada level-levelnya. Ya, tergantung levelnya, pelatihannya. Iya. Pelatihan tergantung level. Karena kalau pelatihan ini biasanya yang ngasih materi itu orang-orang yang mohon maaf, ini teman-teman ada teman apoteker di sini yang latar belakang farmasi. Nah, itu biasanya teman-teman yang latar belakangnya farmasi. Untuk tadi bikin balsam, bikin itu ada prosesnya. Tadi saya kasih ini hanya sharing. Kalau mau dicoba ya monggo. Cuman untuk bikin kapsul ada aturan ya dari BPOM untuk bikin kapsul. Saya harap kalau teman-teman mau bikin sendiri ya monggo, silakan bisa belajar sama Ki Iqbal, cuma jangan dimerekin sekali lagi. Jangan pakai merek. Karena kan kapsul murah. Ya kan, jangan dimerekin, kena kasus nanti. Jadi gini loh, ini kan kebanyakan teman-teman begini, terapi loh, orang-orang orangnya seger hari itu, besoknya ya karena si badannya dibetulin, tapi peredaran darah nggak ada asupan dari dalam. Bener nggak? Kalau cara praktisnya begini aja lah teman-teman. Silakan teman-teman terapis untuk herbalnya pesan aja. Lagi praktis, ya kan? Karena bikin herbal itu memang paling malas. Terus ada pertanyaan nggak? Artinya ada pertanyaan. Ada nggak herbal sapu jagat? Ada nggak herbal sapu jagat? Betul nggak, Bung? Karena saya mau nanya, semua para penyakit itu intinya apa sih? Darah sama peradangan ya? Bener nggak? Darah sama kira-kira apa berarti yang sapu jagat? Kalau kedokteran itu pakainya dexamethasone ya. Dexamethasone. Obat dewa ya. Itu obat dewa. Dexamethasone. Ya, tahu ya, Pak? Tahu. Dexamethasone. Bagaimana kalau di dunia terapis pakainya apa? Apa itu soda peradangan, Bu? Pakainya. Peradangan bakteri, peradangan ya dari macam-macam sebabnya. Intinya ada bakteri, ada virus. Sebetulnya Indonesia luar biasa.
Cuma satu obatnya PCO. Minyak kelapa. PCO mau tambahin habatus sauda, minyak habatus sauda lebih bagus. Jadi ibu misalnya punya pasien, kalau macam-macam siapin PCO tambahin set sauda. Tahu ya set sauda yang minyak habatus sauda. Kalau beli kapsulan kan mahal, beli literan atau bikin proses sendiri. Mau bikin set sauda sendiri, caranya sama kayak yang tadi saya ajarkan. Iya, kita beli jinten hitam, belum di itu dulu di apa? Diuyak-uyak dulu biar pecah. Proses bikin set sauda, pembawanya pakai PCO. PCO yang apa pakai? Yang sering dipakai mereknya? Saya nggak pakai. Oh, bikin sendiri? Isinya susah. Itu Pak, yang dipanasin aja. Kenapa? Bau, Dipanasin bikin ada yang dimasak. enggak. PCO proses pembuatan PCO itu kan cold dingin. Yang pakai plastik itu kan, ibu kan, silakan. Nah nanti untuk dibikin set saudanya, minyak habatus sauda ibu beli biji ya untuk habatus sauda. Jangan langsung cemplungin bu, dipecah dulu bijinya, diulek-ulek dulu pakai apa? Pakai ulekan gitu kan. Nah, baru dia masukin fermentasi, dia pakai alat tadi, pakai. Jadi set sauda. Itu sebetulnya sabu jagat. Jadi habis terapi kita kasih itu. Iya, mau buka kapsulin satu-satu boleh, dibotolin begini, ini diminum ya sehari 3 kali ya, sakti banget jadi. Ya bikin PCO-nya itu PCO kalau nggak bisa ya silakan beli pak, belum malas. Gampang kan, praktis. mereknya banyak. Yang umum, yang maksudnya yang di Saya pernah beli. nggak pernah sih, Nggak pernah ya? belum pernah kalau PCO. Ya, jadi Bapak Ibu udah tahu ya sebetulnya kita kan adanya di Indonesia. Di Facebook tuh ada. Di Indonesia itu berarti kan PCO. Nah, PCO itu antibakteri ada di dalamnya. Ningkatin imun juga ada. Pak mau lebih bagus lagi, ya udah bikin aja PCO tambah dengan daun dewa atau mahkota dewa rendem. Suruh minum tuh orang, bingung dia. Orang lain obatnya pakai jamu bubuk, ibu bikinnya pakai minyak. Kan belum ada kan? Betul nggak? Selama ini kan herbal selalu orang ngarahinnya ke yang serbuk-serbuk. Bisa bikin seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu? Ya. Monggo ada pertanyaan lagi? Ada asal Pak. Tadi kan mahkota dewa kan untuk apa? Hama ya. Oke. Nah kalau misalkan untuk rambut itu bisa nggak pakai? Bisa. Caranya gimana? Mau pakai minyak atau pakai air? Ya misalkan ada tumbuhannya nih di rumah ada tuh. Nah, itu diapain? Kalau mau buat minyak rambut supaya jaga kulit ya caranya kayak tadi. Kalau pakai air itu Tunggu rambut lagi. direndam di air, terus rampas. Kalau mau buat minyak itu di proses minyak, nanti buat minyak rambut. Airnya daun yang direndam ya yang buat apa? Daun yang direndam dengan airnya yang kesini. Jadi daun direndam. Terus bukannya daun yang di sini ya? Mau kesini daunnya langsung silakan teman ngerawul-rawul di sini. Kotor. Kalau airnya kan airnya disaring dulu. Terus tahunya rampak hilang. Itu racun loh, hati-hati loh. Itu racun aslinya. Jadi herbal itu aslinya apa? Racun yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk apa? Ngebunuh penyakit kita. Jadi berarti herbal itu ada bagusnya, ada buruknya. Kebanyakan jelek, nggak pas, nggak bagus. Terus tadi Kemal jelasin gini nggak? Antara si A sama si B penyakit bisa sama, herbalnya beda, udah ya. Nah itu ada tekniknya sebetulnya. Ada teknik caranya. Ini pasien saya ini bagusnya pakai PCO, apa pakai zaitun. Dengan permasalahan penyakit yang sama. Makanya tadi ketika dijelaskan, oh pakai ini untuk semua orang, belum tentu. Sabu jagat insya Allah bisa. Cuman ya kadarnya tiap orang beda. Dosisnya tiap orang berbeda. Cukup ya Bapak Ibu? Jalan-jalan mungkin mau ditanya lagi silakan. Eval.
Wah ditembak sama kayak langsung ngomong.